Oke, kita mulai saja ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemetaan. Ini materi inti yang merupakan materi yang kita bisa pelajari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempelajari tentang pemetaan KIKD. Ya, di sini yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita mempelajari, menganalisis terlebih dahulu bunyi-bunyi KI dan KD-nya ya. Kita harus bisa menentukan mana KI-KD yang dalam, mana yang luas, dan mana yang tidak. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kalau berbicara masalah KI itu biasanya by design. Jadi pada saat kita melakukan proses pemetaan di kolom, misalnya Bapak Ibu mau masukkan kolom KI, itu KI itu harus utuh ya. KI 1 sampai KI 4. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang. Misalnya tidak boleh karena saya guru mata pelajaran, saya tidak usah menuliskan KI 1 dan 2, ya, tidak seperti itu. Semua apapun mata pelajarannya harus dituliskan secara utuh KI-nya ya, KI 1 sampai KI 4. Nanti baru ke DKD-nya baru Bapak Ibu bisa tidak semua mata pelajaran itu menuliskan bunyi KD-nya ya, KD 1 dan 2-nya. Untuk mata pelajaran umum itu tidak dituliskan. Kemudian bunyinya apa rumusannya KKO plus materi. Ya, materi yang ada di KI itu biasanya di KI ya, itu acuannya pada SKL. Begitu pula yang ada di KD. Kita lihat ada KD 1, KI 1, 2, 3, 4. Ini sudah kita pahami ya. Begitu pula dengan KD. Jadi KD itu adalah by design. Ya, halo? Kenapa? Tidak ada, belum muncul di layar slide. Belum muncul. Memang tidak ada slide-nya. Ada kok. Saya sudah share screen loh, Pak. Berarti layar saya ya, Bu. Iya. Belum muncul, Bu. Belum muncul kah? Materinya belum muncul, Bu. Masih dalam proses. Muncul tadi, bukan materi. Ya. Ya, oke, sudah muncul, Bu. Ya, Bu, siap. muncul ya. Ya, Bu, Ya, siap. sudah, Bu. Muncul ya. Oke. Kalau saya slide show nggak muncul kali ya? Soalnya tadi saya slide slow. Slide show. Oke, jangan. Kalau begini muncul ya. Kasih gini aja deh. Nggak muncul, Bu, kayaknya kalau slide show. Oh, nggak muncul ya. Oke. Sip. Iya, Bu. Begini saja. Oke. Kasih, Bu. Ya, jadi di pemetaan ini kita bisa lihat saja ya, langsung saja. Kalau KI kan by design ya, seperti ini ya. Jadi istilahnya KAS. Jadi Bapak Ibu menanamkan konsep pembelajaran itu ingat KAS-nya. Apa itu KAS? Knowledge, affective, dan skills. Ya, ini ingat ini KAS. Jadi pengetahuannya, knowledge-nya, affective-nya, dan skills-nya atau keahliannya atau keterampilannya. Kemudian kalau KD yang sama dengan KI itu by design Bapak Ibu. Hanya saja saya menyampaikan kemarin waktu di konsep dasar bahwa ada bunyi-bunyi KD nanti itu tidak sepadan dengan nomor KD-nya ya, nomor KD-nya. Ya. Sudah kita kembali ingat ya gerakan kita bahwa KIKD 1 itu apa gimana? Seperti ini ya, KIKD 1. KIKD 2 rentangkan tangan ya, hablum minanasnya, KIKD 3 di kepala, KIKD 4 itu adalah keterampilan. Nah, bunyi-bunyi bagaimana kita menelisik, bagaimana kita memahami bahwa kakao ini masuk KD 1, KD 2, KD 3 dan KD 4. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi ada bunyi-bunyi KD, ada bunyi-bunyi KD yang kadang tidak sepadan dengan nomornya. Jadi kita bisa melakukan, itulah pentingnya analisis. Kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, mengubah bunyi KKO-nya. Yang kedua, mengubah nomor KD-nya. Ya, itu sah-sah saja Bapak Ibu. Itulah pentingnya ada namanya analisis SKL KIKD. Kalau di awal-awal lahirnya yang munculnya K13 itu ada mata diklat namanya analisis SKL KIKD. Nah, ya, sama seperti yang sekarang ini. Jadi cara kita menganalisis seperti itu.
Nah, pada saat kita melakukan proses analisis, itu kan yang kita butuhkan itu adalah silabus. Pada saat kita melakukan proses pemetaan, yang kita butuhkan itu silabus, buku guru, dan buku siswa. Itu idealnya. Tetapi kenyataan di lapangan sering kita dapatkan bahwa kadang kita tidak mendapatkan buku guru atau buku siswa, gitu ya. Buku guru dan buku siswanya tidak ada. Jadi apa yang kita silabus. Silabus ada, buku guru dan buku guru ada, silabus tidak ada. Seperti itu kan kondisi di lapangan. Nah, oleh karena itu yang kita acuan utama kita di dalam menyusun pemetaan melakukan yang namanya analisis itu berdasarkan pada silabus, ya, didasarkan pada silabus. Silabus itu yang dimaksud itu kan kumpulan daripada KIK-IKD yang ada. Nah, sekarang kemarin baru lahir silabus untuk kurikulum madrasah untuk rumpun PAI. Nanti saya share ya, saya share di kayaknya saya sudah share ya di WebBLC, sepertinya sudah. Jadi seperti itu. Jadi materi-materinya terkait dengan yang lahir di tahun 2020 ada revisi untuk silabus untuk KIKD yang rumpun agama Bapak Ibu ya, rumpun agama. Itu nanti silakan dilihat. Kalau untuk KD ya sama KKO plus materi, hanya acuannya dia pada KI ya. KI. Nah, kalau di KD untuk guru mata pelajaran umum itu tidak mesti harus ditulis utuh. Dia hanya KD 3 dan KD 4. Tetapi untuk guru mata pelajaran agama dan PKN itu KD-nya harus ditulis utuh. Mulai dari KD 1 sampai KD 4. Itu wajib hukumnya. Berdasarkan acuan yang ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kemudian bisa dilihat Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu tabe kita tulis di chat ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan proses pemetaan, kita melakukan proses analisis ya, analisis. Nah, ini caranya. Pada saat kita melakukan analisis, kita biasanya membuat program tahunan dan program semester. Jadi program tahunan dan program semester itu adalah kumpulan daripada KIKD yang ada selama 1 tahun kalau program tahunan. Tapi kalau program semester ya tinggal dibagi dua. Yang mana untuk semester gazal atau ganjil, dan mana untuk semester genap. Kemudian alokasi waktunya juga harus diperhitungkan. Masing-masing KD ini berapa jumlah JP yang dihabiskan berdasarkan alokasi waktu yang tersedia. Kemudian setelah itu baru kita melakukan analisis. Bagaimana cara menganalisis materinya? Ini ada materi, mengapa dikatakan materi esensial yang ada di bunyi KD? Kita bisa telisik Bapak Ibu. Yang mana termasuk materi esensial? Yang mana yang cakupan materi ini, materi-materi yang ada di KD itu termasuk kategori materi esensial ya. Ya kita bisa lihat ada rumusannya U, K, R, K. Ya, U, K, R, K. Apa itu U? U itu adalah urgensi, ya. U-nya itu adalah urgensi. Jadi seperti ini. Coba Bapak Ibu kita lakoni ya, kita lakukan supaya tidak dilupakan. Jadi karena gerakan itu bisa mempengaruhi ingatan. U-nya adalah urgensi. Bapak Ibu, ya U-nya adalah urgensi. Jadi materi itu dianggap esensial, ya. KD itu dianggap esensial apabila mencakup materi yang sifatnya penting. Ya, materinya penting ya, Bapak Ibu. Halo? Ya, itu urgensi. U-nya urgensi. Kemudian yang kedua, materi itu dikatakan esensial kalau dia sifatnya kontinuitas, digerakkan kontinuitas. Ya, kontinuitas. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Kontinuitas. Artinya materi tersebut kontinu. Dia ada di semester ganjil, dia muncul lagi di semester genap. Dia ada di materi di SD SMI-nya atau SD-nya, dia muncul lagi di SMP-nya, dia muncul lagi di MA-nya. Berarti materi tersebut penting atau esensial. Itu sifatnya kontinuitas. Selalu muncul materi itu.
Kemudian materi esensial yang ketiga dikatakan sebagai esensial kalau dia punya relevansi, dia punya keterikatan atau keterhubungan dengan materi yang lain. Contoh, hukum mawaris itu tentang ada hitung-hitungan berapa persen bagiannya laki-laki, bagian perempuan, bagian istri, bagian anak dan lain sebagainya. Itu ada prosentasenya. Itu kita pakai apa toolsnya? Matematika. Jadi ada kaitannya dengan ilmu matematikanya seperti itu. Ya. Jadi itu penting materi esensial mawaris misalnya. Kemudian ada namanya keterpakaian. Ya, keterpakaian kita pakai gini saja atau begini saja keterpakaian. Artinya materi tersebut terpakai dalam kehidupan sehari-hari anak, ya. Terpakai. Jadi dikatakan sebagai materi esensial kalau dia memiliki rumusan UKRK, ya. Urgensi, kontinuitas, relevansi dan keterpakaian. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah itu kita analisis di bunyi-bunyi KD-nya, baru kita lakukan urutan prioritas KD esensial. Mana dari KD ini yang perlu kita prioritaskan? Karena tidak semua bunyi KD itu masuk kategori materi esensial, ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai materi yang tidak esensial kita dahulukan, sementara materi esensial kita belakangkan. Sehingga kita keteteran waktu. Apalagi misalnya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu kondisi dan situasi sekarang. Contoh, kalau kita misalnya KD esensialnya di belakang, tiba-tiba seperti kemarin di Masamba tiba-tiba banjir bandang. Kalau begini kan ada waktu yang hilang dari materi esensial tersebut. Jadi perlu kita lakukan proses analisis seperti ini Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu mau bikin kolomnya yang dibutuhkan seperti apa, ini sebatas stimulus. Jadi format-format yang ada ini hanya sebatas stimulus saja ya Bapak Ibu sebagai perangsang. Oke, ada pertanyaan? Sebenarnya ya oke. Ini ya. Oh ini ada materi urgensi, ini ke penjelasannya. Silakan dibaca saja materinya Bapak Ibu ya. Model pembelajaran. Oke. Saya mau masuk ke sini Bapak Ibu. Langsung saja ya, langsung tekniknya. Jadi di pemetaan atau analisis KIKD sebenarnya pemetaan itu sama dengan analisis, sama dengan yang sekarang ini sebenarnya sama dengan silabus. Ya jadi istilahan nomenklatur saya pernah menanyakan dari Pusbang Prodik sebenarnya apa sih esensi daripada pemetaan, silabus atau analisis, pada dasarnya dia memiliki kesamaan yang sama. Ya kalau kita lihat berbagai macam format yang ada itu saling tumpang tindih Bapak Ibu. Jadi kita tinggal lakukan saja pemetaan sesuai dengan versi dan kebutuhan kita. Contoh, di pemetaan atau analisis KIKD ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat KI yang ini itu utuh ya. Apapun mata pelajarannya sedang tuliskan utuh di sini 1, 2, 3, 4. Yang seperti kemarin saya kasih tugas itu KI, silakan kalau mau tulis KI ini utuh. Semua mata pelajaran utuh. Tetapi untuk KD, untuk guru mata pelajaran umum itu harus dituliskan mulai dari KD 1, 2, 3 dan 4. Tetapi kalau untuk guru mata pelajaran umum itu hanya berdasarkan ininya saja, ya. 3 dan 4. Kalau untuk pemetaan guru tematik, ini bukan KD di sini tapi mata pelajaran. Mapel apa di sini ya? Mata pelajaran PKN ini KD-nya. Jadi KD-nya itu tidak runut. Kadang KD 3 KD 1 dengan KD 3 saja muncul, atau KD 4 sama dengan KD 2 saja muncul. Silakan berdasarkan hasil jejaring temanya. Ya, jadi bukan KD di sini kalau tematik, tapi mata pelajaran. Terkait nanti di sini identitas RPP-nya adalah tema dan subtema. Itu yang saya maksud ya, perbedaan dengan pemetaan untuk guru mata pelajaran dengan pemetaan dengan guru tematik. Kemudian IPK-nya sama kolomnya, silakan menuangkan IPK ya. Kalau IPK ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kita starting point-nya bukan pada IPK 1, 2.
Bapak Ibu. Tetapi yang untuk guru mata pelajaran agama ya dan PKN. Tapi semua mata pelajaran itu starting point-nya ada di sini Bapak Ibu. Kita bisa lihat? Dilihat ya, halo? Ya. Jadi starting point-nya ada di KD ya di KD 3.1 ya. Dilihat ya. KD 3.1. Jadi kita mulainya bukan dari 1.1 tapi mulai dari 3.1. KD mana yang mau kita buatkan? KD mana yang mau kita buatkan RPP di sini ini penentunya. Ya. Tidak melulu 3.1, bisa saja Bapak Ibu mau membuat RPP untuk 3.7 atau 3.8 atau 3.2 ya. Atau 3 titik berapapun ya, silakan. Kemudian ingat kalau K itu kan 1 digit ya, bedakan itu ya Bapak Ibu. Bedakan ya. Kalau K itu 1 digit, kalau KD itu 2 digit, ya 3.1. 3.1 ini cara membacanya adalah ini KD pertama untuk 3. Isinya pasti pengetahuan. Ya, pengetahuan. Jadi ingat itu. Ingat ini, ya. Jadi 3.1 itu beda dengan 1.3 Bapak ya, beda. Jadi jangan samakan karena ada beberapa teman guru itu biasanya agak suka membedakan 3.1 sama di 1.3, tidak salah. Jadi beda dengan KTSP. Kalau KTSP itu nomor itu tidak punya arti, tidak punya makna. Tapi kalau di K13 itu punya makna ya. Jadi cara membacanya itu dari belakang ke depan. 3.7 berarti dia adalah KD nomor 7 dari KI 3. Isinya pasti pengetahuan. Kalau isinya bukan pengetahuan, ganti dia. Ganti KKO-nya. Atau ganti nomor KD-nya. Itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi ada 2 langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan pada saat Bapak Ibu melakukan analisis. Ya, analisis. Itulah pentingnya analisis Bapak Ibu. Karena kadang di silabus juga kadang ada kekeliruan. Ya, itu dimafhumkan, itu dibolehkan. Begitu pula setelah itu ini dibuatkan ya IPK itu 3 digit. 3 digit ya. 3 digit. Tapi yang silabus yang di Permendikbud 24 tahun 2017 itu ada KIKD yang terbaru, itu Adik, Kakak, KD itu bisa saja ada namanya KD turunan. KD itu tidak mesti 2 digit, tapi bisa 3 digit, 3.1.1. Kalau KD-nya 3 digit, maka IPK-nya 4 digit. Ya. Berarti IPK-nya itu adalah IPK dari KD turunan 3.1.1. Seperti itu. Tapi ini normalnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi 3 digit. Jadi caranya membaca dari belakang ke depan. Jadi IPK 3.1.1 ini adalah IPK pertama dari KD 3.1. Isinya pasti pengetahuan. Kalau bukan pengetahuan, ganti nomor KD, ganti nomor KD-nya. Jadi kembali kepada KD, bukan kepada IPK-nya, ya. Atau ganti KKO-nya yang menunjukkan bahwa dia pengetahuan. Contoh, di pengetahuan itu saya sering dapatkan KKO, IPK untuk KKO pengetahuan itu tolong di-unmute ya, yang di-unmute dulu Bapak Ibu supaya jelas penjelasannya. Jadi KKO misalnya contoh KKO yang sering saya dapatkan itu kekeliruannya misalnya di pengetahuan melafalkan itu di KD IPK untuk pengetahuan ya, melafalkan, padahal melafalkan itu bukan ranah pengetahuan, dia adalah ranah keterampilan ya. Banyak yang keliru itu melafalkan. Melafalkan itu beda dengan menghafalkan. Kalau menghafalkan ya ingatan, berarti dia pengetahuan. Tapi kalau melafalkan berarti dia keterampilan Bapak Ibu ya. Perhatikan itu. Jadi udah mau KD-nya, nomor IPK-nya juga harus diganti. Nah, alokasi waktu yang ada di sini, sebelum masuk alokasi waktu, saya masuk ke sini ya. Jadi selesaikan dulu ini KD 3. Setelah KD 3 baru masuk ke KD 4. Nah, KD 4 sesuaikan nih, KD 4 mana yang cocok dengan pencapaian IPK dan KD 3-nya. Setelah itu dibuatkan, baru naik ke KD 1 dan KD 2. Ya. Jadi dari 3, 4, 1, 2. Begitu tekniknya. Ini teknik yang hanya bisa didapatkan dari proses pelatihan. Karena kalau di dokumen itu tidak ada Bapak Ibu. Tidak dijelaskan.
Ya, jadi dari KD3, KD4, baru ke KD1 dan KD2 ditelisik. Oke? Setelah itu baru IPK-nya disusun ya. Jadi IPK-nya disesuaikan ya KKO-nya. Mana betulkah KKO-nya sama dengan wilayahnya seperti tadi, jangan sampai ada kekeliruan ya. Melafalkan disimpan ke pengetahuan, menghafalkan disimpan di keterampilan ya, terbalik itu ya, bedakan itu. Kalau melafalkan artinya makhrajatul hurufnya, pronunciation-nya, ya speaking-nya, apa namanya pengucapannya. Jadi dia harus kepada karena keterampilan bukan pada pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan ya menghafalkan. Kalau menghafalkan itu butuh ingatan, bukan butuh keterampilan ya Bapak Ibu. Ini yang sering saya dapatkan itu kalau pada saat diperiksa apa namanya RPP-nya. Kemudian setelah itu baru alokasi waktu. Ini alokasi waktu yang dimaksud durasi waktunya. IPK ini berapa IPK yang disusun? Ini berapa menit yang Bapak Ibu butuhkan menghabiskan untuk IPK ini? Ya, untuk di kegiatan intinya ya. Jadi disisihkan memang untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan akhirnya. Nah, di sini oh ya, saya ingat ini di IPK ke pengetahuan sebaiknya Bapak Ibu sebaiknya jangan juga terlalu apa ya, terlalu sedikit menumpahkan IPK 3-nya ya. Menuangkan IPK 3. Satu KD hanya memuat 1 IPK. Wow. Padahal alokasi waktunya panjang ya. Minimal 3 IPK pengetahuan yang Bapak Ibu bisa tuangkan di sini. Minimal 3. Kalau IPK pengetahuan bisa 1, IPK sikap bisa 1, masing-masing 1 tidak masalah. Tapi kalau untuk pengetahuan kami berharap karena aturannya itu sebaiknya tidak kurang dari 3. Tidak kurang dari 3. Coba bayangkan kalau tidak kurang dari 3. Yang pertama, 1 KD. Yang pertama IPK-nya bisa menjelaskan atau menyebutkan pengertian. Yang kedua, menyebutkan macam dan jenis. Yang ketiga baru menjelaskan prosesnya. 3 saja itu sudah bisa Bapak Ibu memperkaya konsep pemahaman kepada anak. Tapi kalau cuma 1 saja, aduh kasihan banget nih. Hanya satu saja yang kita berikan konsep kepada anak, sementara alokasi waktu yang ada itu cukup Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada materi yang tidak tersampaikan gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu baru materi, silakan materi mau tulis materi di sini pakai kolom materi silakan, tidak apa-apa ya. Karena materi kan sudah ada di IPK. Ya, kecuali misalnya di sini Bapak Ibu mau tuliskan langkah-langkah kegiatan ya, langkah kegiatannya apa, disesuaikan langkah kegiatannya dengan IPK, jangan langkah kegiatan di luar daripada IPK yang sudah disusun ya, karena sering biasa saya dapatkan seperti itu pada saat proses pemetaan. Kenapa? Karena ini akan membantu nantinya masuk ke RPP kita, tinggal copy paste saja, tinggal dikembangkan di RPP di format RPP yang ada ya. Nah, kemudian model atau media, silakan mau tuliskan di sini model apa. Kalau modelnya di sini jadi berarti harus disesuaikan dengan sintaksnya, disesuaikan dengan langkah-langkah kegiatannya, ya. Ya. Kalau materi kan ini maksud saya ini saya kasih contoh supaya Bapak Ibu bisa berpikir materi saya butuhkan apa tidak. Kalau saya tidak butuhkan kan materinya sudah ada nempel di IPK toh. Ya seperti itu. Jadi tinggal Ibu pakai sini langkah kegiatan, langkah pembelajaran. Atau model di sini, baru di sini langkah pembelajarannya. Silakan monggo. Jadi ini salah satu contoh saja. Silakan Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian teknik penilaian. Teknik penilaian untuk sikap ya. Untuk sikap untuk guru ini guru mapel agama. Untuk sikap guru mapel agama ini silakan dipilih. Jadi bukan berarti semua 4 penilaian ada di sikap ini harus numplak masuk di RPP. Inilah sebabnya RPP kemarin itu berlembar-lembar adanya. Karena RPP itu seperti tidak ada bedanya dengan bahan ajar saya lihat. Sehingga menjadi tebal ya. Ada tomi observasinya, ada tomi penilaian dirinya, ada tomi padahal tidak seperti itu. Jadi teknik penilaian ini kenapa ada dilakukan pemetaan supaya menyesuaikan dengan IPK-nya. IPK-nya apa? Oh, IPK-nya tentang tentang berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, pakai observasi saja. Ya, pakai observasi karena
aturan-aturannya yang ada di pedoman kurikulum kita, untuk harian sebaiknya anak-anak dinilai, sikapnya dinilai dengan menggunakan observasi atau jurnal, ya. Observasi atau jurnal. Sementara kalau untuk menjelang semester itu pakai penilaian diri atau penilaian antar teman, ya Bapak Ibu ya. Ya, penilaian diri antar teman. Jadi tidak semua teknik penilaian ini muncul. Nah, meskipun sama-sama sikap, ini kan ada sikap spiritual IPK 1 dengan sikap sosial IPK 2. Sama-sama tekniknya, sama-sama observasi dipakai, atau Bapak Ibu mau pakai jurnal, ya. Yang membedakannya itu adalah aspek yang diamati. Kalau aspek yang diamati untuk instrumen sikap spiritual, ya aspek spiritualnya. Kalau untuk instrumen sikap sosial, ya sikap sosial yang dipakai gitu, ya. Jadi bisa dilihat ya. Kemudian bagaimana bentuk instrumennya harus ditetapkan. Kalau observasi, ya pakai catatan observasi atau lembar observasi. Ya kalau jurnal, ya pakai jurnal harian guru gitu ya. Jadi sesuaikan bentuk instrumennya supaya mengarahkan kita nanti membuat instrumen untuk di lampiran RPP-nya Bapak Ibu. Ya, itu mengarahkan kita. Ini teorinya seperti ini. Ya jangan sampai semua teori ini masuk numplak di RPP, tidak seperti itu yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian masuklah kita di pengetahuan. Pengetahuan juga begitu. Pengetahuan ada tertulis, ada lisan, penugasan. Tidak semuanya tiga-tiganya ini muncul, bisa 1 atau 2 Bapak Ibu munculkan. Ya. Karena ini tergantung lagi pada nanti pada saat Bapak Ibu membuat instrumen, nanti belajar sama Pak Hamsa bagaimana membuat instrumen tertulis, ya. Bagaimana membuat instrumen lisan dengan pedoman wawancara dan bagaimana penugasan. Nah, di tertulis bentuk instrumennya berupa pilihan ganda, esai dan isian, ya. Itu instrumennya. Nah, ada instrumen pilihan ganda, esai, tusian. Di sini di pengetahuan bagaimana mengukur dengan menggunakan mengukur penilaian itu dengan menggunakan lembar rubrik penilaian atau rubrik penilaian dengan pedoman penskoran. Jadi dibuatkan rubrik penilaian dengan pedoman penskorannya. Ini dibuatkan di sini. Jadi satu atau 2 saja Bapak Ibu yang jadi tidak semuanya harus muncul. Jadi 1 kali pertemuan 1 atau 2 teknik penilaian yang Bapak Ibu bisa pakai. Tapi kalau untuk sikap 1 saja. Satu sikap spiritual, 1 sikap sosial. Kemudian 1 atau 2 sikap pengetahuan ya. Kemudian di keterampilan begitu pula. Di keterampilan juga begitu. Meskipun ada 4 teknik penilaian di keterampilan, tidak semuanya teknik penilaian ini Bapak Ibu pakai untuk setiap kali pertemuan. Repot Pak. Karena kita dibatasi oleh alokasi waktu. Sekali lagi dibatasi oleh alokasi waktu. Jadi sesuaikan kalau misalnya IPK-nya itu mempraktekkan, ya cocoknya dengan kinerja atau praktek. Bukan dengan produk atau proyek. Mati lampu. Iya. Jadi seperti itu. Oh, mati lampu kayaknya saya punya. Oh iya. Pasti ya no. Halo? Mati lampu. Mati lampu kah? Tidak kebanyakan anu. Saya anu saja paling.